Aduh, kapan tuh beli begini? Udah mulai. Halo guys, jumpa lagi bersama gue Davin. Hari ini gue kedatangan mobil yang bikin gue dulu nggak bisa tidur, ke bawah mimpi. Tapi sampai sekarang saya nggak kebeli-beli ini mobil. Ini adalah sebuah mobil BMW M2 Competition yang bermesin S55 ya. Jadi ini mesinnya sama kayak M4, M3. Kenapa ini mobil spesial? Karena bodinya tuh kecil. Dia adalah body M2, tapi dengan mesin yang udah siap sampai ibaratnya mau sampai 800 HP juga ini mesin reliable banget. Makanya dinamain M2 Competition. Nah, di skala standarnya semua sebenarnya tenaganya udah setan banget. Power itu kalau di mesinnya dia adalah 400 horsepower. Nah, kali ini kita kedatangan sebuah customer kita nih yang udah berkali-kali balik ke kita. Dia akhirnya beli mobil ini. Dia bilang tolong dibikin menjadi sebuah mobil yang competition beneran ibaratnya. Nah, makanya kita kali ini pemasangan parts yang kita lakuin cukup banyak. Jadi pastiin kalian nyimak nih ya. Oke, yang pertama itu kita ada pemasangan intake karbon dari Venturi. Kenapa alasannya pakai yang ini? Karena ini emang the best intake buat mesin ini. Dia benar-benar tidak menyerap panas dari ruang mesin. Udaranya itu langsung direct dari grill yang di depan. Sehingga mobilnya ini tidak menyedot udara panas yang bikin boyo pastinya. Terus berikutnya ada penggantian juga di radiator depan dan top mount intercooler dari CSF. Nah, ini merek bener-bener bukan yang kaleng-kaleng ibaratnya nih. Ini yang kita pilih adalah yang tipe wrinkle black biar dia tetap stealth, kelihatannya kayak standar, tapi dia jauh volume air yang di dalamnya itu lebih banyak. Dan ini full aluminium semuanya. Kalau kita pegang nih, kenapa masih bisa pegang nih padahal habis dyno nih tadi nih. Karena di dalamnya itu ada air, jadi dia mendinginkan udara yang masuk ke mesin dibantu dengan radiator depan. Nah, kita ganti ini alasannya biar dia bisa ngebut dengan tenang tanpa harus mikirin mobilnya ini kepanasan. Karena pendinginan radiator lebih maksimal, di sininya juga kebantu temperatur lebih turun. Terus ada penggantian juga busi racing yang dengan merek NGK. Terus pipa intercoolernya dengan FTP. Dan tidak lupa juga kita remap ECU-nya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat nih, habis ini gue akan jelasin sedikit mengenai ECU tuning dan juga TCU tuningnya. Nah guys, sekarang gue lagi ngelakuin setting buat transmisi dari mobil ini sendiri karena kita akan ngelakuin TCU flash. Nah, kita pakai software ini dari XHP dan di sini kita ada beberapa pilihan seperti di sini bisa dilihat ada stage 1, stage 2, stage 3. Buat kalian yang berminat bisa buka langsung websitenya karena kalau gue jelasin satu-satu kepanjangan nih. Tapi di sini ada penjelasannya apa aja yang dirubah. Pokoknya intinya bakal lebih shifting, lebih nampol dan juga lebih cepat ngopernya. Sekarang kita flash dulu sambil kita tunggu mobilnya. Nah guys, tadi kalau kita udah selesai flash TCU, sekarang gue lagi ngelakuin remapping ECU-nya. Jadi ECU-nya sekarang kita tuning, kita pakai software dari Pro Tuning Freak atau Boot Mode 3. Nah, kelebihannya kenapa gue pakai software ini? Karena mereka udah development banyak banget fitur-fitur yang canggih banget buat mobil S55 di mesin M series ini. Nah, yang paling baru ini terdapat yang namanya multi map. Jadi ibaratnya kita bisa switching map oktan. Contohnya dia pakai oktan 95, 98 apa race gas. Itu semua dari ini nih tombol cruise control. Dan juga ada yang namanya flex fuel, tapi sayangnya flex fuel ini nggak ada karena di Indonesia nggak ada bahan bakar E85. Di sini fitur canggih satu lagi yang kita bisa lakuin ini anti lag. Nah, anti lag kayak gimana ntar gue akan jelasin waktu jalan. Nah, jadi kita udah selesai flash ECU, TCU, tapi sebelum gue dyno, gue mau kasih lihat dulu kelebihannya nih dengan mapping yang tadi kita udah lakuin. Nah, yang pertama ini ada yang namanya GTS Roar. Jadi kalau M4 GTS itu dia tuh yang mobilnya tuh kayak mobil balap. Jadi bener-bener udah roll bar semua, keras, pintunya karbon. Dia tuh kalau di starter kurang lebih ada kayak auman dari mesinnya itu sendiri. Jadi kayak ngeraung dulu. Nih kayak gini contoh ini. Jadi kalau bisa didengar tadi starternya itu kayak galak banget. Dia langsung kayak nembak begitu. Nah, terus yang kedua itu gue bikin kipas radiator ini hidup lebih awal sehingga pendinginan mesin itu jadi lebih cepat. Tapi emang bunyi kipasnya itu jadi lebih berisik karena dia hidup terus.
Cuman daripada mesinnya udah keburu panas, lebih baik kita dinginin lebih awal. Terus berikutnya ini yang favoritnya semua orang. Ini knalpot udah diganti menggunakan FI exhaust yang suaranya luar biasa berisik. Nah, sekarang di sport mode. Jadi ini efficient mode, jadi mode eco-nya bisa dibilang. Kalau di efficient, oke, suaranya begitu doang. Tapi gue masuk ke sport mode, suaranya kayak gini nih. Dan ini yang sport plus yang paling berisiknya. Wow, gokil kan? Gue sih udah bilang sama orangnya, jangan terlalu berisik, tapi dia bilang katanya nggak apa-apa. Gue cuma takut dia dipukulin orang kalau suaranya begini berisik. Oke, kurang lebih kayak begitu. Sekarang langsung aja kita run untuk ngeliat hasilnya guys. Nah guys, sekarang kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah perbandingan 3 map. Yang pertama ini adalah map standarnya dia nih. Terukur 339,6, tapi ini udah full modif nih ibaratnya ya. Jadi kalau full standar banget mungkin tidak tercapai segini, paling juga 320-an kali. Nah, yang kedua itu ada yang biru, ini adalah map dari M2CS. M2CS ini adalah varian tertingginya dari BMW M2 yang model begini nih. Nah, M2CS tuh ibaratnya yang udah racing yang punya. Dia performa lebih tinggi, remnya udah beda, velgnya beda. Pokoknya varian paling mantapnya lah. Dia standarnya cuma 371,7. Jadi mapping M2CS tadi kita cobain. Yang ketiga adalah yang warna kuning. Ini adalah map stage 2 dengan bensin oktannya kurang lebih oktan 95-an. Jadi kita main aman biar dia masih bisa pakai harian. Tapi gue tetap lebih anjurkan dengan oktan 98 ya. Kalau dengan oktan 98 sedikit ada perbandingan lebih tinggi sedikit. Nah, dengan map oktan yang ini tercapai 405,3. Jadi bedanya jauh banget ya di sini ya. Nah, ini adalah power dan ini grafik torsinya bisa dilihat. Wah, gokil nih. Torsinya yang aslinya 508,4 sekarang mencapai 625,2 itu on wheel. Yang di mesinnya kita bisa lihat sekarang, ini estimate on engine. Aslinya itu yang setelah udah dimodif macam-macam dia dapat sampai 440, dimana aslinya mobil kan 400 HP, ini jadi 443. Yang dengan map M2CS tuh dia di sininya lebih tinggi dikit ya, sekitar 500 HP. Nah, ini kita dapat sampai 546,8 ya, beda-beda dikit 550 lah kurang lebih. Kalau pakai oktan 98 map dapat 550. Nah, pastinya kalau kita bandingin antara yang merah sama yang warna kuning, ini jauh banget, guys. Kita bisa lihat bahkan di sini nih, tuh, di sini bedanya sampai 110 horsepower. Wah, gokil. Gue penasaran, sebelum orang datang tadi gue udah tanya, katanya suruh coba dulu. Yuk, langsung aja kita coba. Nah, guys, sekarang kita lagi ada di cabinnya M2 Competition. Sekarang kita akan nyoba nih, guys. Kayak apa sih rasanya M2 Competition dengan Stage 2, rasanya kayak apa ya tarikannya. Mungkin gue tidak akan mencari top speed, tapi gue akan merasakan sensasinya aja. Dulu kita pernah kerjain yang Stage 3. Stage 3 itu kalau kalian belum nonton nih, bisa nonton nih, linknya nanti ada dikasih juga di bawah. Ini adalah M2 Competition yang udah sampai, kalau nggak salah itu tenaga udah sampai 600 HP-an lebih deh, 640. Itu juga gokil. Tapi gimana kalau yang nggak mau ganti turbo dengan turbo standar aja? Nah, ini juga kencang banget nih. Salah satu customer kita dia udah pernah nyoba dari 100 ke 200 di timing itu waktunya cuma 6,5 detik. Wah, itu udah kelasnya supercar, bro. Kencang banget itu. Gue dari dulu main mobil JDM nggak pernah dapat angka segitu kayaknya. Nah, mobil ini sendiri emang gabungan teknologi sama power yang luar biasa. Jadinya ya gokil deh. Oke guys, sekarang gue akan coba ya di mode Sport Plus, traction control on. Kita coba guys. Wow, gokil guys. Bentaran ya, tadi udah 120. Ini kamera depan gue sampai goyang-goyang nih, ini. Gila.
Nah ini efek dari kita udah remap namanya ECU flash dan transmission flash. Jadi ketika dia ngoper gigi itu dia tidak kehilangan power, shiftingnya itu sangat-sangat hard kalau di mode sport plus doang. Tapi kalau dia di mode comfort, ngoperan giginya bakal tetap halus. Nah di sini bisa dilihat bahwa shifting dari transmisi itu juga sangat-sangat penting. Ibaratnya kalau kita mesin power gede tapi transmisinya on, ya tentu tenaganya nggak keluar, Bang. Nah ini tadi begitu ngoper kalian bisa lihat nih. Nanti kita akan putar lagi. Dia punya respon shiftingnya itu luar biasa cepat. Nah guys, udah gitu sekarang fitur keren ya yang dari pakai boot mode 3 ini adalah kita bisa melakukan switching map langsung on the fly. Nanti tidak perlu pakai laptop lagi, langsung dari sini nih. Jadi kita tahan tombol ini. Nah, di sini ntar dia akan langsung berubah ya. Ini angka 2. Sekarang gue rubah nomor 3, nomor 4. Nomor 4 ini adalah tadi kalau nggak salah dia mapping standar daripada M2CS. Nah ini gua akan pakai sekarang di nomor 3. Ini adalah mapping Octane 98. Kita enter sekali lagi untuk confirm. Nah ini sekarang kembali lagi ke RPM. Mappingannya ini sendiri adalah untuk kita merasakan perbedaan dari masing-masing map itu, jadi bisa langsung dirasain gitu loh. Contoh nih misalnya ketemu bensin jelek, kita taruh nomor 1. Itu ibaratnya Octane 95 deh. Nomor 2 kita kasih 98. Nah, nomor 3 biar aman mungkin dikasih Octane 100. Nah, nomor 4 sendiri ibaratnya kalau yang pakai bukan lo, kasih orang pinjam, kita kasih yang performanya biasa aja gitu. Dan ada satu hal keren lagi yaitu namanya launch control. Ini adalah apa? Bukan launch control, sorry, anti lag. Nah, anti lag ini sendiri agak panjang kalau dijelasin, tapi intinya ketika mobil turbo itu kalau kita lagi rolling lalu kita injak, itu dia ada namanya kena lag dulu karena dia dari vakum masuk ke boost pressure. Nah, sedangkan dengan anti lag, rolling anti lag ini ketika kita jalan, kita aktifin si rolling anti lag, dia tuh udah standby on boost. Jadi begitu kita lepas tombolnya itu mobilnya udah langsung ngejambak. Sepertinya akan susah dites di sini, tapi nanti kita coba kalau ada ininya. Nah ini pop and bang-nya lumayan buat nanti tasan tahun baruan. Kalau lagi nggak mau berisik kita tinggal switch ke mode efisien biar dia nggak terlalu berisik. Nah di mobil ini juga tadi gue settingnya itu gue limit tenaganya di gigi 1 dan gigi 2. Nah kenapa gue limit? Karena mobil ini power gila banget guys. Jadi kalau dia langsung bejek full gigi 1 gigi 2 walaupun tractionnya on, pantatnya akan geser-geser. Apalagi kalau dia pencet ini tombol traction off, ini pastinya akan lebih berbahaya lagi buat dia. Jadi kita limit tenaganya biar dia ketika masuk boost itu nggak kaget nanti, tapi di gigi 3 begitu traksinya udah dapet barulah dirasain full power. Sekarang gue akan coba lagi sekali lagi ntar dari gigi 1, 2 dengan tractionnya tetap on deh karena gue nggak mau bahaya, ini bukan mobil gue. Kalau di traction off pasti akan lebih cepat akselerasinya, cuman pasti akan nyeprin dan pantatnya geser-geser kanan kiri. Gokil, enak gila nih mobil. Sekarang kita coba sekali lagi guys, iseng-iseng coba dengan traction off-nya tapi masih semi off. Kita coba dari gigi 1 ya. Wow, belakangnya gue bisa berasa geser-geser. Wah, serem juga ini. Karena lantainya tadi bukan aspal full, bahaya guys. Tadi bisa lihat gigi 1-nya langsung itu RPM-nya tuh ke atas karena bannya spin. Oke, kalau dikasih coba di track pasti lebih puas nih. Oke, sekarang kita lagi pengecekan terakhir sebelum balikin ke orangnya. Gue mau make sure air radiator semuanya udah full, semuanya oke. Habis itu biar dia bisa bawa pulang dengan aman. Kayak gitulah guys, kurang lebih upgrade kita stage 2 untuk mobil M2 Competition. Jadi penggantian full exhaust, intake,
radiator, pipa-pipa, pokoknya biar lebih aman semuanya. Mobil ini di-run tadi berkali-kali dyno, hasilnya solid banget. Jadi ibaratnya terus-terusan segitulah. Dengan 3 kali run back to back, hasilnya sama terus. Jadi buat kalian yang punya M2 Competition, mudah-mudahan video ini ngebantu buat kalian. Jadi ada gambaran stage tour rasanya tuh kayak gimana. Oke guys, thank you buat yang udah ngikutin video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe kita punya Instagram TV dan juga YouTube channel kita. Biar kita lebih semangat bikin video-video baru buat kalian. Oke guys, kalau gitu gue Davin pamit dulu. Semoga semuanya sehat-sehat selalu yang di rumah dan juga yang aktivitas di luar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Bye.